Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau membuat suatu video yang sangat krusial dan menggemparkan. Kenapa? Karena gue udah lama nggak lihat Bursa Efek. Tiba-tiba kemarin banyak yang inbox itu muncul soal Goto gimana, Goto berapa, Goto kenapa, Goto sekarat. Semua banyak banget yang komen, gue bingung. Emangnya apa sih yang terjadi sama Goto gitu? Jadi sekarang kita buka handphone, gue sendiri penasaran apa isi komennya. Ternyata semuanya shock karena Goto collapse. Goto hancur lebur. Sekarang mungkin harganya 120 ya? Apa 100? 107. 107 bahkan. Dan kenapa ini membingungkan dan heran? Karena ini udah gue bilang dari berbulan-bulan lalu apa yang akan terjadi di Goto. Makanya ketika kemudian orang kirim inbox ke gue, ini orang aneh juga nih. Apa mereka nggak nonton video kita? Kenapa? Kita langsung balik aja ya ke video yang lama yang gue udah pernah, yang jelas waktu kita bikin acara gathering di Bandung, itu kayaknya 3 bulan lalu ya Dam, itu kita udah bilang harga Goto itu akan jatuh ke cepek. Sebetulnya ini yang namanya skenario saham. Nah banyak orang investasi itu tanpa bikin skenario. Ketika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka shock. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan dirinya. Jadi 3 bulan lalu kita bikin gathering di Bandung, kamu bisa lihat videonya. Di situ gue udah bilang Goto itu bakal turun ke cepek. Ada hal yang pengen saya tanyain ke depannya itu tentang Goto. Kenapa? Gimana ada gambarannya tentang Goto? Kalau Goto, ya kalau harapan saya sampai 150 ya. Harapan saya sih, karena kan sekarang kita floating profit itu cuma 20-an%. Sebelumnya kan 52 atau 53% gitu. Ya. Turun ke 40-30%, per hari ini 21% gitu. Harapan gue kalau bisa minus. Cuman gue agak pesimis nih karena dengar soal Busan segala macam Bevin itu ya. Berarti bisa gagal nih ke cepek. Nah skenario gedenya adalah gini. Kemarin itu di WhatsApp itu juga ada yang nanya, Pak harga Goto bakal ke berapa? Gue bilang bakal ke 140. Di bawah 140 bahkan. Sebelum berganti ke bulan Desember. Jadi waktu itu ada orang SMS bulan November. Kejadian gitu loh. Ternyata tanggal 1 Desember harga Goto 141 rupiah. Di situ gue salah gitu loh. Kenapa? Karena harusnya udah dari bawah 140. Lalu di bulan Desember itu harusnya cepet. Nah kalau kita balik lagi ke 2 bulan yang lalu, di situ gue udah bilang Goto itu akan segera turun ke bawah 180. Jadi tracknya gini. Dari 200-an turun ke 180, turun lagi ke 130 di bawah 140, lalu turun lagi ke cepet. Dan itu hanya butuh tempo dalam kurang dari 3 bulan, which is by Desember. Dia seharusnya sudah bermain di angka 100-an. Dan ternyata jadi kenyataan. Jadi shock nggak kita? Ya enggak lah. Kenapa? Ya ini udah berjalan sesuai rencana. Yang shock adalah orang yang kemudian panik di situasi seperti ini. Apalagi itu ada yang komen gitu kan, username-nya TKI Value Investor gitu ya. Itu aneh banget gitu loh. Kenapa? Dia bilang, waduh gue kecewa dengan Benix. Kenapa kecewa? Gue jual saham Goto ya malah naik tinggi nih. Waduh gue betul-betul kecewa, gue harus unfollow Benix. Bagus gitu ya, bagus. Itu tandanya kamu tidak nonton video kita gitu loh. Dan itu tandanya kamu seharusnya lebih bersyukur di dalam hidup ini. Kenapa? Karena teman-teman ya, itu semua strategi bandar untuk menjebak kamu. Kita harus bahas. Jadi ayo kita pergi ke masa lalu. Dan kita akan lihat bagaimana cara Benix menulis masa depan. So, investasi itu bukan ilmu melihat masa lalu. Itu orang-orang investasi cuma baca buku, laporan keuangan, gosip-gosip nggak jelas. Bukan begitu. Yang namanya investasi itu bagaimana kita merencanakan masa depan kita ya, untuk yang lebih baik. Udah, kita kembali ke bulan lalu, sepertinya bulan Oktober ya. Di bulan itu kita bilang bahwa Goto itu apakah sudah saatnya untuk beli. Ingat, presisi di situ gue bilang apakah saatnya untuk beli. Jadi kita kembali ke masa lalu, lihat di menit 717. Di situ gue bilang apakah ini saat yang tepat untuk investasi di Goto. Apakah ini saat yang tepat? Menurut Benix, tidak, kamu harus tunggu. Tunggu apa Pak? Tunggu keluar pernyataan resmi dari Alibaba, keluar pernyataan resmi dari SoftBank, bahwa mereka tidak akan mau membantu mengerek sahamnya Goto. Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena di situ gue udah bilang secara spesifik di menit 7:17. Apa yang akan terjadi skenarionya? Bandar besar, pemegang saham besar itu bakal berebutan keluar dari yang namanya Goto. Dan kejadian nggak? Kejadian. Bahkan orang antrian untuk jual di pasar Nego. Semua yang terjadi di hari ini, termasuk antrian jual yang sedemikian besar, itu udah gue tulis dari berbulan-bulan lalu. Dan kemudian lu masih berpikiran bahwa saham itu bakal naik, bahkan ada yang bilang ke berapa? 800. Itu gila. Keblinger. Banyak orang gila di Bursa Efek. Masa saham Goto bisa ke 800? Logikanya di mana? Nggak pakai otak. Coba kita lihat target price mereka berapa. Tapi dari yang saya perhatikan sekarang harusnya angka 800 itu mungkin akan banyak nanti one day yang mengcover dan memberikan target seperti itu. Goto sekarang sih dengan posisi dia sudah reverse kayak begini buy on weakness ya.
Jadi sudah cukup jelas di sini. Kalau saya bisa dapat harga 330 sampai 340, mungkin itu adalah area yang saat ini terbaik. Baru yang kedua, gue mau kasih tahu lu juga soal jebakan permainan di bursa. Gue udah bilang secara gamblang, hati-hati bro, hati-hati. Ini sedang bikin jebakan. Gue udah bilang, apakah saatnya udah beli? Tidak. Apa? Skenario-nya sama persis. Di menit 7.47, lu harus cek di menit 7.47. Jadi harga saham Goto sekarang ada di mana? Nah ini perjalanan investasi dan ini yang seru nih sama Goto nih. Kita harus lihat. Dalam 1 bulan ke depan, ada kemungkinan mereka bisa melakukan kenaikan sedikit lah. Mungkin bisa naik 5%, 7%, which is sebetulnya nggak signifikan. Jebakan Batman. Ketika lu lihat video itu ya, harga Goto itu mungkin sekitar 200, mungkin 220. Terus kemudian dia naik, sesuai prediksi kita. Dia naik. Naik cuma berapa persen sih? 5%, 7%, 10%. Tapi itu adalah jebakan Batman. Oh, ketika itu naik, kemudian komenlah si value investor TKI. Wah, si Benix ini salah nih, buktinya naik nih. Waduh, gue rugi banget nih, nggak beli nih. Aduh, memang gue harus unfollow si Benix. Bro, sekarang fakta membuktikan apa? Goto, dari sejak kita bikin video itu, terbukti naik nih, kayak bukit. Bukan gunung cuy, bukit jendolan doang, bisul. Habis itu meroket ke bawah. Fakta berbicara bahwa udah sejak berbulan-bulan lalu gue udah kasih tahu sama lu yang namanya jebakan Batman akan tercipta di saham Gojek, cuma bikin bisul, naik dikit terus meroket ke bawah, tapi lu tetap merasa lu terjebak. Sebetulnya enggak. Investor di bursa efek itu hobinya cut loss. Jadi mereka hanya mewujudkan hobinya itu, merealisasikan cita-citanya itu. Wah, naik tinggi, naik tinggi, naik tinggi. Mereka lupa, Benix itu udah bilang dari berbulan-bulan lalu bakal ada jebakan Batman. Dia akan bikin jendolan dikit buat mancing lu masuk, naik cuma 5%, 7% sesuai prediksi, terus kemudian kolaps. Lu kejebak di situ karena lu lebih senang dengerin apa kata bandar, apa kata aliran babi ngepet, lilinmologi, astromologi, bandarmologi dan lain-lain yang gak jelas itu. Akibatnya lu nyungsep ambles. Sangat menyedihkan gitu loh. Ya semoga teman-teman yang nonton videonya Benix lu nggak ikut nyungsep gitu karena gue udah bahkan bilang dari Januari, skenario begini dari 180 ke 140 kecepek, that's it. Bahkan sampai bulannya gue bilang, di bulan akhir November, sebelum November berakhir, dia akan ke 140, ternyata jadi 141 ya. Terus bakal masuk kecepek di bulan Desember, di bulan Oktober, ya dia akan mulai bergerak, bikin jendolan dikit tuh. Tapi kemudian akan segera jatuh. Itu fakta dan lu bisa cek videonya dan lu harus cek, supaya lu sadar ternyata lu punya otak tuh. Jadi lu baca dulu itu dan lu harus betul-betul kurangin ya teman-teman. Gua agak sebel banget gitu kalau orang-orang suka nanya, Ben, saham ini bagus nggak? Saham ini enggak. Kenapa gue tanya? Kenapa bagus? Ya soalnya ada bandar ini di situ. So what gitu loh. Emang kenapa kalau ada bandar? Ya karena bandar yang pergerakin saham. Kata siapa bro? Lu kira Warren Buffett bisa jadi orang kaya di dunia karena dia dengerin kata bandar? Nggak logis, nggak masuk akal. Ribuan triliun transaksi di bursa efek Indonesia. Apa ada bandar yang bisa punya duit sampai ribuan triliun gitu ya? Dan bisa gerakin itu hanya demi satu saham, dua saham? Enggak. Sekali lagi ya teman-teman, nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana cara bandar menjebak lu. Gue udah bilang ya di saham Goto, nanti gue akan kasih tahu gimana permainannya. Tapi semoga teman-teman yang investasi di Goto, atau mungkin lebih pas berjudi di Goto, sebaiknya lu jangan syok-syok banget gitu loh. Kenapa? Karena itu semua berita basi, kejadian hari ini ada karena kita sudah tulis di masa lalu. Tapi kamu tidak baca dan kamu tidak dengar. Kenapa? Karena kamu hobi menjerumuskan dirimu sendiri gitu. Akibatnya jadi, ya apa kata bandar gitu kan. Jadi semua dijebak. Lalu kemudian gue udah bilang, 747 dia akan naik, lalu di 803 karena mereka akan turun sampai di bawah 180 dalam beberapa kuartal ini. Khususnya sampai akhir tahun ini bakal jadi ujian terberat nih buat Goto. Akhir tahun, bulan Desember 2022. Ujian terberat itu akan datang. Lu jangan terjebak dengan terjadinya kenaikan 5%, 7%, sampah lah. Cuman buat ngejebak orang, terus kemudian dia nyungsep ke bawah. Jadi teman-teman please deh. Please, sekali lagi investasi itu mudah. Sayangnya banyak orang hobi menjerumuskan dirinya sendiri. Lalu, gue mau kasih tahu di menit 8.20 tentang mafia. Jadi buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang 200, mau masuk, no, jangan. Jangan. Saya masih yakin Goto akan turun terus sampai di bawah 180 rupiah. Di situ kita harus cek sekali lagi apa yang terjadi, bagaimana perkembangannya, karena investasi itu sebuah perjalanan. Perjalanan investasi bersama Goto kita harus cek di saat itu. So, di situ gue udah bilang, jangan masuk karena walaupun hari ini naik harganya ke 200, besok 210, besok 220, besok 230, itu cuma jebakan Batman. Dia akan segera lagi kolaps ke 180. Begitu 180 udah ke hit, kita harus lihat lagi. Tadi yang kita udah bilang, lo harus baca video fullnya, apa yang terjadi. Kenapa? Karena berdasarkan analisa kita, investor besar di IHSG itu wajib
keluar. Lu harus cek video itu ya. Please deh teman-teman, cek video itu. Lalu kita berangkat ke menit 8.41. Jadi teman-teman buka di menit 8.41. Di situ gue menulis bahwa saya termasuk orang yang menganggap pandangan beberapa teman-teman sekuritas itu konyol. Ada yang bilang saham GoTo bakal naik ke 300, ada yang bilang naik 400 dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Menurut saya itu konyol sekali. Dan kamu bisa lihat berita-berita mereka entah halusinasi tingkat tinggi, atau mereka tidak melihat realita di lapangan bahwa orderan sudah mulai berkurang. Siap-siap ya teman-teman, 1 bulan dari video itu diterbitkan, orang-orang bakal bikin video-video tidak jelas yang bakal ngomong harga Gojek bakal masuk ke 500, 700, bahkan 800 rupiah. Itu gilanya nggak ketolongan. Orang bikin secara koordinasi beramai-ramai menyebarkan isu, gosip, rumor, GoTo bisa ke 800 di bulan Desember, tolol, nauzubillah. Faktanya apa? Sekarang dia mau kecepek. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, permainan bandar itu di Indonesia, menurut gue sekuritas itu terlalu mudah gitu loh, terlalu gampang. Buat kita investor, saya yakin dan saya harap teman-teman gak ada yang terjebak. Jangan mudah panik, jangan mudah takut, nggak bisa bedakan mana good news dengan bad news, sehingga kemudian mudah dipengaruhi. Ada orang yang bilang GoTo bisa ke 600, ke 800 di bulan Desember. Banyak sekuritas bikin hoax itu. Dan itu, berita-berita hoax itu, kita udah bikin sebelum hari ini ada di sini. Karena apa? Investasi itu tentang bagaimana lu menulis masa depan. Itulah skenario saham. Banyak orang investasi nggak pakai skenario. Jadi besok ketika sahamnya naik, shock, dia jual. Kemudian naik lebih tinggi lagi. Aduh, gue nyesel kenapa gue jual. Aduh, karena dia nggak tahu apa yang dia beli. Atau dia beli terus jatuh, panik, dia jual juga. Yang kejadian apa akhirnya? Ini orang kapan dia bisa cuan gitu loh. Naik 1% dia jual, turun 3% dia jual, dia nggak ngerti apa yang dia beli gitu loh. Jangan seperti itu teman-teman. Ketika kita investasi, kita selalu sudah lakukan due diligence-nya. Kita udah lakukan kerjakan PR kamu. So, ketika kemudian hari ini GoTo, misalkan kita investasi di GoTo, minus gitu loh. Turun misalkan, turun 50%, 40%, apakah kita panik? Enggak ada masalah. Kenapa? Itu sudah sesuai skenario, buat apa lu panik? Justru itu mungkin kabar bagus yang kita perlu cek. Apa yang lebih penting buat GoTo itu bukan soal candlestick-nya hari ini membentuk pola head on shoulder, clear, atau rejoice. Bukan itu. Aha! Yang penting itu soal bisnisnya seperti apa. Jadi sekali lagi teman-teman, udahlah itu loh ilmu-ilmu Fata Morgana seperti itu nggak jelas. Karena faktanya Benix bisa memprediksi hari ini dia jatuh. Benix bisa memprediksi dengan tepat kapan dia jatuh, kapan bandar akan coba naikkan. Bukan karena ilmu bandarmologi, bukan. Karena kita investor sejati. That's it. Nah teman-teman lu harus bedakan ya. Jadi teman-teman kalau ada orang yang bisa mengasih pergerakan harga saham berdasarkan kartu tarot, berdasarkan kata dadu, berdasarkan kata bintang di langit, itu udah pasti hoax. Berdasarkan candlemology udah pasti hoax. Jadi please tolong dipakai, investasi itu sangat mudah, pakai akal sehat, mana yang logis, mana yang tidak logis, tolong segera sadari. Udah banyak korban penipuan. Sekali lagi udah banyak korban penipuan, bukan ratusan juta ya. Miliaran orang duitnya hilang, miliaran hilang karena menggunakan ilmu-ilmu Fata Morgana tidak jelas di dunia astrologi sampah. Sekali lagi teman-teman, ini channel investasi, kita bicara bisnis. Lalu di menit 9.25, di situ apa di menit 9.25? Menurut saya di harga 200 sekarang masih ada kemungkinan untuk kita beli di harga yang lebih murah lagi. Sekarang belum akhir dari kiamat saham GoTo. Itu secara spesifik gue bilang dia akan flat terus kemudian naik sedikit 5%, 7% terus kemudian collapse, dan itu belum kiamat saham GoTo. Yang paling buruk akan segera datang. Tapi yang paling penting adalah buat teman-teman di sini kita bisa ketahui, oke, kemudian kan terbukti ya. Oh, si Benix bilang investor besar akan kabur. Fakta kabur. Kamu bisa cek. Antrian jual jutaan loh, ratusan bahkan. Ratusan jutaan lembar saham ngantri untuk keluar dari GoTo. So itu semua terbukti gitu. Tapi yang terburuk belum datang gitu loh. Jadi buat teman-teman yang kemarin masih tanya, Pak, harga GoTo itu udah 130, 120, apakah saatnya yang tepat? Belum. Tapi buat saya ini justru momen bagus. Kenapa? Karena saya pribadi, menurut saya di pasar nego kan lebih murah ya. Orang-orang yang gampang panik, tangannya gemeteran gitu kan. Kita bisa beli harga saham di harga murah, menurut gue ya why not. Jadi ini semua udah berjalan sesuai skenario. Kemarin ada yang nanya, Benix udah masuk berapa di situ? Gue udah pernah bilang, kalau investasi itu jangan pernah mengecek kedalaman sungai dengan kedua kakimu. Kalau airnya dalam, lu hanyut tenggelam, mati.
Jangan pernah lakukan itu. Oke, kalau gitu kita tes dulu. Pakai kaki kiri, kita tes dulu aja. Oh bahaya juga kalau ada buaya gimana? Lu nggak tenggelam tapi kakinya hilang satu dimakan buaya. So kita investasi pakai tongkat aja. Nah banyak orang salah merepresentasikan itu gitu. Maksudnya pakai tongkat itu gimana? Contohnya begini. Kalau kamu punya budget duit, katakan 100 juta gitu ya. Kamu udah taruh 50 juta ke saham BCA misalkan. Atau ke saham Bank Mandiri misalkan. Kamu tinggal sisa punya budget sekitar 20 juta atau 30 juta. Kamu bingung mau taruh apa. Kamu terus memutuskan untuk beli sahamnya Gojek. Sealangkah bijaknya kamu, kalau jangan langsung kamu beli, oh hari ini harganya berapa, kamu langsung beli 30 juta. No, bukan begitu caranya investasi. Itu sama aja lu ngetes kedalaman sungai dengan kedua kakimu. Oke, duit gue tinggal 30 juta nih. Gue mau taruh ke saham Goto. Yang paling bijak apa? Menurut saya, kamu taruh dulu 10 juta. Baru kamu bisa cek perjalanannya. Bagus tidak? Bukan sahamnya ya, bukan harga sahamnya, itu salah. Bisnisnya bagus apa tidak, direksinya waras atau tidak, hobi makan narkoba atau tidak, kompetitornya tambah kuat atau tambah lemah. Oke, itu kan make sense ya, itu namanya logis. Oke, lu melihat aman, masukin lagi sepertiga, taruh lagi 10 juta. Oke, lu ada di sisa dana 10 juta, lu bisa memasukkan lagi ketika kemudian lu bisa lihat semua skenario yang lu bikin itu berjalan dengan lancar, lu taruh lagi 10 juta. Ada masalah nggak dengan itu? Enggak. Karena apa? Ya sesuai fakta. Gue sekarang sangat tertolong karena kita tidak pernah masukkan kedua kaki kita ke dalam saham Goto gitu loh. Jadi ketika kemudian harga sahamnya jatuh, itu kabar baik apa kabar buruk? Buat lu yang trader, udah pasti itu kabar buruk. Itulah sayangnya makanya kalau teman-teman trader, lu nggak pernah nonton videonya Benix, pasti lu udah cut loss berjemaah untuk mewujudkan cita-cita luhur cut loss. Kalau ditanya, kenapa lu pengen investasi di Bursa Efek Indonesia? Orang banyak bilang, oh saya pengen tambah kaya, oh saya pengen cuan, oh saya pengen profit. Salah. Data membuktikan 90% orang masuk ke IHSG untuk cut loss. 90% orang rugi. 90% orang masuk ujung-ujungnya cuma memperkaya bandar. Jadi teman-teman sekali lagi menurut saya investasi itu sangat mudah. Jadi asal lu pakai akal sehat. Asalkan kamu nonton videonya Benix itu udah bahas super detail. Selamat buat teman-teman yang memang nonton dan kemudian lolos dari saham Goto ya congrats. Ada begitu banyak yang nanya ke inbox jadi gue belum sempat untuk balas satu-satu. So semoga videonya cukup memperjelas buat teman-teman. Nah buat kamu yang mau beli di saham Goto ya saya sarankan untuk coba belinya di pasar nego. Kalaupun kamu pengen masuk di Goto, sekali lagi, jangan kamu taruh semua telur kamu dalam satu keranjang. Itu bukan investasi, itu namanya judi. Ingat, bedakan investasi dengan judi. Taruh semua telur dalam satu keranjang itu judi karena lu ngarep. Keranjang itu tidak akan jatuh, tidak akan tumpah, tidak akan kesenggol mobil, telur kamu aman. Itu judi. Tidak ada yang pernah tahu namanya masa depan. Selalu lakukan diversifikasi. So, semoga teman-teman video ini cukup jelas mengenai pandangan kita tentang Goto, mengenai fenomena yang terjadi di belakang ini, dan belum lagi, ingat ya, yang terburuk belum tiba. Yang terburuk belum tiba karena video KPK tentang investasi di Telkom, di Goto, itu sekarang lagi sedang dikorek-korek. Kita akan bahas di live bersama Benix, apa untungnya buat kita kalau direksi Telkom diganti. Kemarin kita sudah berhasil memprediksi dengan tepat bahwa di Menteri Perdagangan dipecat, kalau nggak salah bulan Februari ya, berapa bulan Maret gitu. Dalam 1 bulan ke depan, gue udah bilang Menteri Perdagangan yang namanya Lutfi akan dipecat, karena nggak becus kerjanya. Faktanya dia dipecat. Sekarang, Telkom, nah, apa kabar Pak Riri? Kapan dipecat? Apakah akan dipecat? Kita bahas di sesi live bersama Benix weekend ini. Kamu jangan ketinggalan, karena beberapa hal sensitif kita akan ngobrolin. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di hari Sabtu. Live bersama Benix, edisi terbatas, lu gak akan pernah lihat lagi. Rugi karena lu gak datang. Buat teman-teman yang kemarin di Bandung gathering juga udah ngumpul, ya lu udah dapat informasi yang cukup bagus. Dan banyak hal-hal yang penting kita akan bagikan di hari Sabtu di acara-acara live bersama Benix. Semoga bermanfaat teman-teman. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.